Selamat datang di dunia yang telah berubah selamanya. 8 tahun setelah wabah misterius memusnahkan hampir seluruh populasi pria di bumi, dunia kini dikuasai oleh para wanita. Di sebuah komunitas kecil di Selandia Baru, 3 sahabat, Alex, Pip, dan Jamie, menjalani hidup mereka di bawah aturan ketat organisasi bernama Wellness. Namun, di balik kehidupan yang tampaknya tenang, ada rahasia gelap yang perlahan mulai terungkap. Ketika ketiganya secara tak sengaja menemukan seorang pria yang masih hidup, dunia mereka terbalik. Apakah ini jawaban atas semua pertanyaan atau awal dari kekacauan yang lebih besar? Sebuah kisah tentang rahasia, perjuangan, dan kepercayaan yang diuji. Inilah Creamery 2021, serial yang absurd, gelap, tapi penuh dengan humor dan ketegangan. Mari kita mulai ceritanya. Para wanita itu menghubungkan pria terakhir di bumi ke mesin pemerah susu. Dalam waktu dekat, dunia berada di ambang kepunahan karena virus misterius yang hanya menyerang pria. Virus itu menyerang tubuh mereka secara instan, menyebabkan kehilangan banyak darah dan kematian. Hanya dalam beberapa minggu, semua pria di bumi mati dan para wanita dipaksa untuk membakar tubuh mereka. 8 tahun kemudian, sebuah organisasi bernama Wellness sepenuhnya mengatur komunitas yang terdiri dari para wanita. Meskipun bencana itu terjadi belum lama ini, mereka telah belajar untuk terus maju dan merangkul kehidupan di dunia tanpa pria. Masalah utama bagi masyarakat adalah ketidakmampuan untuk memperluas garis keturunan mereka. Namun, organisasi di bawah kepemimpinan lain memecahkan masalah ini dengan menggunakan sperma yang disimpan di pusat-pusat biobank lama. Ceritanya berfokus pada 3 sahabat. Jamie, seorang wanita yang kehilangan suami dan putranya. Pip, seorang gadis ceria dan optimis yang bekerja untuk organisasi, serta Alex, seorang pemberontak dan kritikus keras organisasi beserta pemimpinnya yang tinggal di Selandia Baru. Para sahabat itu telah mendirikan peternakan sapi perah dan memelihara ternak. Suatu hari, seperti wanita lainnya, mereka berkumpul di aula untuk acara resmi bersama lain. Segera, lain mengingatkan mereka bahwa lotre hari ini akan menentukan wanita mana yang akan mendapatkan kesempatan untuk hamil. Alex skeptis terhadap klaim lain tentang dunia yang lebih baik dan percaya bahwa masyarakat mereka jauh dari sempurna. Pip mencoba menenangkannya, tetapi Alex menyambar smoothie hijaunya dan melemparkannya ke lain, menodai gaun putih bersihnya. Gadis itu telah melewati batas dan pantas mendapatkan hukuman. Segera, polisi Constant menangkapnya dan membawanya ke ruang tahanan. Ditahan sendirian, Alex terus memprovokasi penegak hukum, tetapi bagi mereka itu hanyalah permainan. Ternyata, Alex dan Constant adalah sepasang kekasih yang diam-diam bertemu untuk kesenangan. Sementara itu, para wanita di aula melanjutkan lotre untuk mengisi kembali populasi. Setelah beberapa wanita yang beruntung, Jamie mendengar namanya dan menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Kembali ke ruang tahanan, Alex dan Constant bercinta serta mendiskusikan rencana untuk akhir pekan. Momen mereka terganggu oleh lain yang tidak mengerti mengapa polisi mengunci pintu dari dalam. Menyadari waktu hampir habis, petugas penegak hukum itu melaksanakan tugasnya dan menembak Alex di belakang kepala dengan kapsul kegembiraan peningkat suasana hati yang digunakan secara tidak wajar. Beberapa hari kemudian, Constant membawa Alex kembali ke peternakan dan mengingatkan gadis-gadis itu bahwa Alex masih membutuhkan perawatan karena dia masih di bawah pengaruh kapsul yang ditanam di lehernya. Tanpa waktu maupun kemampuan untuk merawat Alex secara terus-menerus, teman-temannya mengikatnya ke tempat tidur sambil menunggu dia pulih. Kemudian, Jamie menuju ke pusat fertilisasi, di mana dia mengetahui bahwa dia harus melalui beberapa tahap tambahan sebelum dia bisa menjadi seorang ibu. Dia menjalani pemeriksaan medis dan menemukan bahwa dia tidak akan dapat mengandung anak jika anak laki-laki karena virus akan membunuhnya di dalam rahim. Pada saat yang sama, Pip bekerja di kantor lain dan secara tidak sengaja mendengar percakapan antara dia dan seorang dokter. Pip menyadari bahwa pemimpin organisasi memiliki rahasia, tetapi berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Segera, Alex bangun dan menyadari bahwa dia telah diikat. Dengan mudah, dia melarikan diri dari ikatannya. Dia melihat beberapa catatan dan mengikuti instruksi yang ditinggalkan oleh teman-temannya. Mereka memintanya untuk makan, menggosok giginya, dan melepaskan kapsul kegembiraan dari belakang lehernya.
Sementara itu, Jamie mengunjungi seorang wanita yang berbudi luhur untuk menghabiskan beberapa jam bersamanya. Jamie merindukan mendiang, suaminya, dan meyakinkan wanita itu untuk mengenakan topi dan jaketnya. Diliputi kenangan nostalgia, Jamie membayangkan mendiang suaminya, Jackson, dan bercinta dengannya, lalu berbicara tentang kehamilannya yang akan datang. Di malam hari, teman-teman kembali ke rumah untuk menemukan bahwa Alex telah pergi, dan kamar mandi berlumuran darah. Mereka bingung dengan hilangnya Alex dan tidak menyadari bahwa dia pergi mengunjungi ibunya. Wanita tua itu memiliki kapsul peningkat suasana hati yang ditanam di kepalanya, membuatnya tidak menyadari sekelilingnya dan tanpa emosi. Setelah mengunjungi ibunya, Alex kembali ke rumah dan menodai poster lain dengan darah. Teman-teman memutuskan untuk mencarinya menggunakan sebuah SUV tua, tetapi di sepanjang jalan mereka menabrak seseorang. Pada awalnya, mereka pikir itu adalah seekor kambing, tetapi segera menyadari itu adalah tubuh manusia. Jamie takut itu mungkin teman mereka. Namun, Alex baru saja kembali ke rumah dan tidak mengerti apa yang terjadi. Membalikan tubuh itu, teman-teman terkejut menemukan bahwa itu mungkin orang terakhir yang masih hidup di bumi. Untuk memastikan ini, mereka menarik jenggotnya. Pria itu bangun dan menerjang teman-teman, tetapi mereka memukulnya di kepala hingga pingsan lagi. Pip, Jamie, dan Alex menyeret pria itu ke gudang untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Pip, sebagai pekerja setia organisasi, menyarankan untuk menyerahkannya ke organisasi lain, memperingatkan bahwa jika mereka tidak melakukannya, mereka mungkin menghadapi hukuman berupa kegembiraan permanen. Jamie dan Alex mengabaikan saran Pip dan memutuskan untuk menjaga pria itu karena dia sangat membutuhkan perhatian medis. Teman-teman mengeluarkan benda tajam dari kakinya dan menghentikan pendarahan, tetapi Pip pingsan saat melihatnya. Keesokan paginya, teman-teman bangun dengan kedatangan bawahan Michelle lain yang datang untuk menilai kesejahteraan Jamie dan kemampuannya untuk menjadi ibu yang baik. Jamie memohon kepada Pip untuk tidak menyebutkan pria di gudang karena takut dia mungkin akan kehilangan kesempatannya untuk menjadi seorang ibu. Dengan enggan, Pip setuju, tetapi gagal berbohong secara meyakinkan selama wawancara. Selama percakapan dengan Michelle, Pip dan Jamie tampak gugup, berjuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya sederhana. Setelah diskusi singkat, Michelle menyarankan untuk mengunjungi gudang untuk memeriksa peternakan sapi perah mereka, yang membuat Jamie dan Pip ketakutan karena mereka menyembunyikan satu-satunya pria yang tersisa di bumi, sebuah tindakan yang dapat memiliki konsekuensi serius. Sementara itu, Alex memeriksa barang-barang milik pria itu dan mengetahui bahwa namanya adalah Bob. Dia berasal dari zona karantina, di mana tidak ada yang seharusnya selamat. Namun, yang membuat Alex ketakutan bukanlah asal-usul Bob, melainkan di antara barang-barangnya, Alex menemukan kliping koran dengan foto ibunya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Ketika Bob bangun, dia mencoba meninggalkan gudang, tetapi Alex menghentikannya. Mereka bertengkar dan Bob yang lebih kuat mulai mencekik Alex. Namun, Alex berhasil menjatuhkan Bob dengan taser dan menyembunyikan tubuhnya. Setelah itu, Alex berpura-pura gembira di hadapan Michelle yang kemudian bersimpati dengan teman-temannya. Setelah Michelle pergi, Alex kembali ke gudang untuk menginterogasi Bob. Setelah mengikatnya, Alex mencoba memahami mengapa Bob memiliki clipping foto ibunya. Namun, Bob menolak berbicara dengan siapapun kecuali ilmuwan. Alex menjelaskan bahwa ini tidak mungkin karena ilmuwan tersebut dianggap gila 4 tahun lalu setelah terus-menerus berbicara tentang pria yang masih hidup. Akibatnya, ilmuwan itu menjadi sasaran hukuman berupa kegembiraan permanen. Alex mengancam Bob dengan nasib yang sama dan berjanji untuk menanamkan kapsul di lehernya. Namun, saat melihat wajah ibunya dalam pikirannya, Alex menyadari bahwa memperlakukan Bob seperti itu adalah salah. Alex menghancurkan topi kegembiraan dan mencoba lebih ramah kepada Bob. Akhirnya, Bob mengungkapkan bahwa masih ada pria lain yang hidup yang mengejutkan Alex. Sementara itu, Jamie kembali ke klinik inseminasi buatan dan mengetahui bahwa aplikasinya telah ditolak. Terjatuh ke dalam depresi, dia menelepon Pip untuk berbagi kabar buruk. Pip memutuskan untuk membantu dan mendekati Lain, memberitahunya bahwa Jamie adalah wanita yang kuat dan layak menjadi seorang ibu. Namun, Lain menafsirkan upaya Pip sebagai tantangan terhadap keputusan Michelle yang mengakibatkan Jamie dikeluarkan dari daftar calon ibu secara permanen. Hancur oleh kenyataan ini, Jamie memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Dia pergi
ke gudang dan meminta Bob untuk menyediakan materi biologis untuk pembuahan. Dia menari di depannya dan mulai menanggalkan pakaian, tetapi Pip menghentikannya. Pip memohon kepada Jamie untuk tidak merendahkan dirinya dan jatuh ke dalam kegilaan, lalu berjanji untuk menyelesaikan masalah sendiri. Pip bergegas ke gudang dan menghubungkan Bob ke mesin pemerah susu untuk mengekstrak air maninya dan memberikannya kepada Jamie. Sementara itu, Alex memulai penyelidikannya sendiri untuk mengungkap rahasia organisasi, tanpa menyadari bahwa Bob sedang diburu oleh seorang wanita misterius yang berniat melenyapkannya. Keesokan paginya, Pip kembali ke gudang dan meminta Bob untuk memberikan materi biologisnya sekali lagi. Namun, Bob menolak dengan tegas, merasa diperlakukan seperti binatang. Sementara itu, Pip mengawal Bob ke kamar mandi sambil mengendalikannya dengan pistol setrum dan menolak untuk melepaskan tangannya, mengingat Bob dianggap berbahaya. Bob dengan enggan setuju dan menuju ke kamar mandi, menyadari bahwa Pip terus mengawasinya. Setelah memenuhi bagiannya dari kesepakatan, Bob mengisi cangkir dengan materi biologisnya. Ketika Jamie kembali ke rumah, Pip secara diam-diam memberikan materi biologis itu kepadanya tanpa sepengetahuan Alex. Nanti, Alex pergi ke gudang untuk mencoba berteman dengan Bob. Dia menawarinya sandwich dan alkohol, tetapi malah mabuk terlebih dahulu dan kehilangan kendali atas situasi. Dalam keadaan naif, Alex mengira mereka telah menjadi sahabat. Namun, saat lengah, Bob mencoba melarikan diri. Sayangnya, dia terjatuh ke arah seekor sapi, menyadari dirinya terlalu lemah untuk perjalanan solo. Bob kembali ke gudang dan meminta maaf atas tindakannya. Malam itu, Jamie menggunakan tabung inseminasi untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian dia merasa simpati dan memutuskan untuk mengorbankan materi biologis itu. Dia secara anonim meninggalkannya di rumah wanita yang mereka temui sebelumnya. Keesokan paginya, Pip membawa sarapan untuk Bob dan menyadari bahwa dia mulai memiliki perasaan romantis dan seksual terhadapnya. Berjuang untuk menekan pikiran-pikiran ini, Pip pergi ke kantor organisasi. Di sana, dia mengetahui bahwa wanita di toko telah mengaku dan menyerahkan materi biologis. Tetapi dia tetap dihukum dengan ditembak di punggung karena dianggap bersuka ria. Sementara itu, Bob memberitahu kelompok bahwa dia memiliki kartu SIM yang dapat membantu mencari tahu langkah selanjutnya dan menemukan pria lain yang masih hidup. Alex menemukan ponsel lama yang memungkinkan mereka memeriksa kartu tersebut. Mereka menemukan pesan bertuliskan "bangun", tetapi mereka tidak memahami maksudnya. Tak lama kemudian, Pip menelepon rumah dan menggunakan frasa kode untuk memberi tahu mereka bahwa organisasi telah mengetahui keberadaan Bob dan bahwa tim pembersihan sedang menuju ke pertanian. Pip tiba di rumah pada saat yang sama dengan pekerja organisasi menemukan teman-temannya bersembunyi di dekatnya. Mereka menyadari bahwa tindakan Jamie yang ceroboh telah menempatkan mereka semua dalam bahaya dan kini mereka harus melarikan diri. Saat itu, seorang penelepon misterius menghubungi Bob dan memberinya koordinat lokasi pria lain. Kelompok itu menuju lokasi yang ditentukan, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Koordinat membawa mereka ke zona karantina yang pernah digunakan untuk membakar mayat pria, tetapi tidak ada yang tersisa di sana. Pada satu titik, Alex dan Bob pergi ke kamar kecil ketika tiba-tiba Bob melihat titik merah di dahi Alex. Menyadari Alex menjadi sasaran penembak jitu, mereka berlari kembali ke mobil. Si pemburu terus memburu Bob dengan tekad untuk membunuhnya, tetapi teman-teman melindunginya. Pip, yang terbiasa mengikuti aturan, malah menyebabkan kelompok berputar-putar, memungkinkan si pemburu mengambil beberapa tembakan. Namun, mereka berhasil mencapai tempat yang lebih aman. Sebagian besar jalan diblokir, jadi mereka terpaksa menuju perayaan menstruasi tahunan. Di perayaan itu, para gadis menyembunyikan Bob di bawah selimut tua, menyamarkannya sebagai wanita tua yang lemah. Meski dalam bahaya, Pip tetap mengikuti aturan, berpura-pura menjadi gadis yang patuh dan memberikan kunci mobil untuk memungkinkan yang lain melarikan diri. Kelompok itu akhirnya terpisah di tengah kerumunan. Pip yang memakai kostum cangkir merah muda menuju tenda untuk membagikan hadiah kepada para wanita muda. Namun, dia melihat si pemburu juga berada di perayaan tersebut. Pip melarikan diri ke labirin penemuan jati diri, di mana dia bertemu lain-lain mengetahui bahwa ketiga gadis itu menyembunyikan pria terakhir yang masih hidup dan menuntut mereka menyerahkannya sebelum matahari terbenam. Jika mereka gagal, lain memperingatkan bahwa Jamie dan Alex akan menghadapi hukuman berupa kegembiraan permanen, kehilangan identitas mereka sepenuhnya. Jamie, di sisi lain, melihat seorang gadis yang mirip dengan mendiang suaminya dan mengikutinya.
Akibatnya, dia berakhir di biang lala, duduk di sebelah seorang gadis kecil. Keadaan ini membuat Jamie merasa mual, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya mungkin hamil, meskipun hal itu dianggap tidak mungkin. Sementara itu, Alex membantu Bob melarikan diri dari perayaan, tetapi mereka bertemu ibu Alex. Wanita itu tampak gila dan tidak mengerti apa-apa. Namun, dia mulai gugup ketika melihat si pemburu, seolah-olah dia pernah mengenalnya sebelumnya. Bobby terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di labirin cermin, diikuti oleh pemburu. Teman-teman yang telah bersatu kembali menuju labirin untuk menyelamatkannya. Cermin memisahkan mereka, tetapi mereka akhirnya berkumpul kembali. Dalam refleksi cermin, mereka melihat pemburu telah menangkap Bobby dan menyuntiknya dengan obat bius untuk melemahkannya. Pip menggunakan trik menandai setiap cermin dengan cat merah, membantu mereka melarikan diri dari labirin. Mereka melihat pemburu membawa Bobby ke truk pickup. Pip dan Alex mencoba mendapatkan kembali kunci mobil untuk memulai pengejaran, sementara Jamie melompat ke bak truk pickup dan menyelinap bersama Bobby. Saat mengejar, Pip enggan melanggar aturan, memilih untuk tidak mempercepat yang memungkinkan pemburu melarikan diri ke sarangnya. Di sarang itu, Jamie menemukan anak panah bius dan sekop. Dia menyerang pemburu tetapi ragu-ragu, akhirnya secara tidak sengaja menusuknya dengan anak panah, membuatnya tertidur sementara. Jamie dan Bobby melarikan diri, dan di tengah pelarian itu, Jamie mengaku bahwa dia hamil, hal yang dianggap mustahil di dunia ini. Pip, dengan petunjuk yang mereka temukan, menemukan tempat persembunyian pemburu dan menyatukan kembali kelompok di jembatan dekat sungai. Mereka memutuskan untuk membawa Bobby ke lokasi yang ditentukan oleh koordinat sebelumnya. Tetapi Bobby akan pergi sendiri untuk menghindari menakuti pria lain yang mungkin bersembunyi. Namun, Pip diam-diam mengkhianati teman-temannya. Dia memimpin mereka ke kediaman lain, pemimpin organisasi, dengan niat menyerahkan Bobby untuk mendapatkan pengampunan. Alex dan Jamie dikunci di kamar terpisah, sementara lain mengunjungi mereka dan meminta mereka bersiap untuk prosedur peninggian abadi, metode yang akan menghapus identitas dan kesadaran mereka. Lain menolak permohonan Alex untuk mengampuni Jamie yang hamil. Sementara itu, Pip menghadiri pesta, berharap mendapatkan promosi. Dia bertemu Bobby yang terikat di meja dan mencoba membenarkan tindakannya. Di saat yang sama, polisi Constance mengunjungi Alex. Meskipun dia mencintai Alex, Constance tidak dapat melanggar aturan organisasi. Menyadari akhir sudah dekat, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Alex. Namun, Constance mengambil tindakan ekstrim. Dia menembak para dokter yang akan melakukan prosedur dan membantu Pip membebaskan Alex dan Jamie. Untuk menunjukkan cintanya, Constance meminta Alex untuk menembaknya, sehingga lain tidak dapat menghukumnya nanti. Dengan berat hati, Alex melakukannya, dan ketiga teman itu melarikan diri. Mereka menemukan tempat persembunyian dengan kostum, sepatu bot, dan taser untuk bersiap melawan lain. Keesokan paginya, kepala organisasi membawa Bobby ke tempat rahasia. Namun, kelompok itu memasang jebakan, menggunakan seekor sapi untuk menghentikan kendaraan. Mereka menyetrum Lain dan membebaskan Bobby, tetapi dia tidak lagi mempercayai mereka. Lain pulih dan mengendalikan situasi menjadi satu-satunya yang memiliki senjata. Alex, Jamie, dan Pip bersiap mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi Bobby. Pip menyerang Lain dan teman-teman menyetrumnya lagi, meskipun Lain hampir berhasil mengalahkan mereka. Bobby melarikan diri dan menuju lokasi di mana semuanya dimulai. Bobby tiba lebih dulu di ruang ganti lama, mengucapkan kata sandi yang membuka pintu baja. Teman-teman mengejarnya, diikuti oleh pemburu. Pintu tertutup dan mereka terjebak. Namun, pemburu ternyata tidak berniat menyakiti mereka. Sebaliknya, dia ingin melindungi Bobby dari ancaman tersembunyi. Ruangan mulai terisi gas beracun, tetapi pemburu menemukan lubang ventilasi, membantu kelompok itu melarikan diri. Dalam prosesnya, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki tato identik dengan ibu Alex, membuat Alex menyadari bahwa pemburu itu adalah sekutu. Mereka menemukan diri mereka di ruangan besar dengan pria-pria yang disumpal dan tubuh mereka terhubung ke mesin pemerah susu untuk mengumpulkan bahan biologis. Tempat persembunyian untuk pria ternyata jebakan, dan Lain membeli Bobby untuk mengendalikan kelahiran dan memanipulasi populasi. Pengungkapan paling mengejutkan adalah bahwa kaki tangan dan kekasih utama Lain adalah Jackson, suami Jamie yang sebelumnya diyakini telah meninggal. Alex, Pip, Jamie, dan Bobby menyadari bahwa mereka menghadapi keputusan sulit, mengikuti aturan atau melawan sistem. Pilihan mereka akan menentukan apakah mereka bisa bertahan hidup sambil mempertahankan
kemanusiaan mereka. Dan demikianlah akhir dari cerita Creamery, sebuah kisah yang mengguncang pemikiran kita tentang gender, kekuasaan, dan keberlangsungan hidup. Dunia yang penuh ketidakpastian ini menunjukkan betapa rapuhnya dunia kita, sementara para karakter berjuang dengan dilema dan keputusan yang menggugah. Terima kasih sudah mengikuti narasi cerita ini bersama kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.